مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. Kajian kita persejalan yang nanti disampaikan oleh Anda Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkur wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dalalah ila al khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك شرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, para hadirin segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Sayyidil Walid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif. Matta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur dalam sehat wal afiat. Allah angkat penyakitnya, Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah berikan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain. Kita akan membahas tentang tafsir surah Al-A'raf ayat 181. Di mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah memiliki nama-nama yang baik, ya, yaitu Asmaul Husna. Allah perintahkan kita berdoa menggunakan Asmaul Husna dan akan dijamin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, ijabatud da'wah, ya, dikabulkan doa itu bukan secara kontan, ya. Ada yang kontan, langsung dah lokasi kabul hajatnya. Minta jodoh, gak lama berapa jodoh, ada begitu. Ada yang Allah kasih muajjalan, nanti, ya, di waktu yang kita nggak tahu, di waktu yang menurut Allah lebih tepat, ya. Minta kaya, sekarang nggak kaya, ya. Minta tiap hari, kayaknya pas sudah agak tua baru kaya, ada begitu, ya. Ada juga yang Allah kasih nanti di akhirat, sebagai gantinya Allah kasih di akhirat. Bahkan yang di akhirat ini, kata Rasulullah, akan diberi lebih dari yang dia minta di dunia. Kata Rasulullah, seandainya kalian tahu kalau hajat kalian dibalas lebih banyak di akhirat,
kalian akan berharap di dunia doa kalian gak ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, sampai segitunya tuh. Jadi jangan pesimis, jangan kecil hati kalau kita doa nggak dikabul-kabul sama Allah. Nggak apa-apa, doa terus. Bukan berarti Allah nggak mau ngasih. Mungkin bukan sekarang Allah kasih. Mungkin nanti masa depan atau di akhirat. Bahkan kata Rasulullah, bisa jadi doa ini ya Allah ganti dengan yang lebih baik menurut Allah, yaitu misalnya daf'ul bala. Kita minta kaya, nggak kaya-kaya, cuma Allah jauhkan dari kita mara bahaya. Kita nggak kena musibah, nggak kena penyakit berat, gitu. Gara-gara Allah ganti permintaan kita dengan ya yang lebih baik. Kita nggak ada yang tahu hadirin. Ya, kadang kita minta sesuatu menurut kita baik, menurut kita, tapi bisa jadi di mata Allah nggak baik. Ya, dulu saya punya cita-cita, kan pernah cerita pengen jadi pilot, nggak kepikiran jadi ustadz, jadi kiai gitu. Ya, ngajar ceramah nggak ada pikiran begitu dulu. Karena pilot kayaknya keren, duitnya banyak, ya turun pesawat luar negeri terus, kanan kiri pramugari, cakep-cakep gitu. Dulu pikiran saya gitu tuh, ya kayaknya hidupnya enak gitu. Ternyata Allah nggak kasih, ya Allah nggak kasih, dan Allah pilihkan jalan yang saya jalani sekarang ini. Hidup saya, menurut saya kalau saya pikir-pikir bagusan begini dibanding saya jadi pilot. Waduh, kalau jadi pilot ya amburadul hidup saya mungkin. Ya pulang dari luar negeri dugem kan, kumpul sama pramugari, bisa selingkuh sama pramugari. Aduh, naudzubillah. Ya, alhamdulillah Allah pilih jalan yang lebih bagus. Jadi bukan berarti Allah nggak kasih cita-cita kita, Allah nggak sayang sama kita, bukan. Bisa jadi Allah lebih sayang dikasih yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Pokoknya tetap husnudzon sama Allah, minta aja. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, gitu ya. Baik. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, di ayat 181. Qala al-musannif rahimahullahu taala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Kalau di ayat 180 Allah bilang ada orang yang berpaling dari kebenaran. Wadharul ladzina yuhiduna fi asma'i. Ada orang yang berpaling dari kebenaran, lebih memilih menyembah berhala dibanding Allah. Padahal jelas-jelas Nabi dakwahkan cuma menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun ada orang-orang yang keluar dari kebenaran, kata Allah wa mimman khalaqna. Dan itu khabarnya mimman ya. Dan itu sebagian dari makhluk yang kami ciptakan, mana mubtadanya ummatun. Nah, ada sekelompok manusia yahduna bil haqqi, mereka ya memberikan petunjuk dengan dasar kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu pula mereka berlaku adil. Siapa yang dimaksud ini? Ada sekelompok makhluk, sekelompok umat yang Allah ciptakan, tuh kerjaannya memberikan petunjuk dengan kebenaran, dan juga dengan kebenaran mereka berlaku adil. Wahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan ada terus orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha mengajak orang berbuat baik. Tuh, pasti ada. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai mendekati kiamat, sampai Nabi Isa diutus. Nah, nanti ada tuh, ada lanjutannya tuh. Kata Rasulullah, la tazalu ta'ifah min ummati 'alal haqqi ila an ya'tiya amrullah. Tidak akan hilang sekelompok manusia dari umatku yang berada di atas kebenaran sampai datangnya keputusan Allah, yaitu sampai terjadi kiamat. Ya, pasti ada itu di setiap waktu, di setiap tempat itu ada. Enggak hanya di masa tertentu, enggak hanya di waktu tertentu, tempat tertentu, enggak. Di mana aja ada. Jamaah tabligh, ya yang jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokoknya yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Enggak harus jamaah tabligh, ya. Kiai-kiai yang ngajar di majlis-majlisnya kan mengajar kebaikan itu. Ya, membentengi umat dengan akidah, dengan syariat. Bayangkan kalau kita hidup di satu kampung yang enggak ada ulamanya, enggak ada majlis taklim, ya Allah, kering banget tuh hidup. Ya, enggak ada yang ngingetin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menjelaskan hukum syariat. Nggak ngerti bagaimana wudu, bagaimana sholat,
Ya, bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah. Ya, kita beruntung. Daerah kita nih Gandaria banyak ya ulama-ulama yang tua, yang muda, banyak. Ya, ambil ilmu dari mereka. Ya. Sampai nanti ya walaupun pasti juga banyak orang-orang fasik, orang-orang tukang maksiat banyak. Tapi masih juga banyak orang-orang yang mengajak kebaikan. Ya. Baik. Ini wa fi hadza bisyaratun li hadhil ummatil muhammadiyah. Ini ayat ini adalah kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi anna al-islam fi uluwin wa syaraf. Bahwasanya Islam itu berada dalam ketinggian, derajat yang tinggi dan kemuliaan, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala sampai mendekati hari kiamat. Nanti ketika mendekati hari kiamat, tamutu hamalatul Quran wal ulama, akan Allah wafatkan para penghafal Quran, para pengamal Al-Quran, dan juga para ulama. Meninggal tuh orang-orang alim tuh. Dari akhir zaman tuh nggak ada orang alim lagi, nggak ada para penghafal Quran. Wa yanzi'ul Quran minal masahif, dan akan dihapus ya lafaz-lafaz Quran dari mushaf. Tiba-tiba nanti di akhir zaman mushaf kosong semua, jadi lembaran kosong, orang nggak ada yang lagi bisa baca Quran. Ya, wa ta'tir rihul layyinah fayamutu kullu man kana fihi mithqala dzarratin minal iman. Nanti setelah itu datang angin yang berhembus dengan lembut, maka matilah setiap orang yang di hatinya terdapat setitik keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu hadzal amr illa ba'da wafati Isa alaihissalam. Dan ini terjadi setelah wafatnya Nabiullah Isa, ya. Jadi ntar kan mendekati hari kiamat ini kejadian-kejadian yang aneh bakal terjadi. Di antaranya keluarnya Dajjal, ya, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nah, ini ya, nanti akan yang memberantas siapa? Yang akan memberantas adalah Imam Mahdi dan Nabiullah Isa. Yang Mahdi akan muncul, akan keluar, ya, dan juga Nabiullah Isa akan turun dari langit, berdua, ya, bersinergi bersama-sama mengalahkan Dajjal, mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan mengembalikan orang ke ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa turun ke langit, ke bumi, tidak membawa Injil, tapi membawa misi Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa mengikuti sunnah atau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat diterangkan Nabi Isa nanti akan menikah, karena kan Nabi Isa sekarang belum nikah nih, ya, nanti akan menikah sebagai bentuk mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, udah nanti akhirnya Islam jaya lagi, menang lagi, berkuasa lagi di seluruh dunia sampai wafat Nabi Isa. Mulailah kembali lagi manusia jauh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi lagi ya maksiat di mana-mana. Ya, maka saat itu ya Allah tiupkan angin yang lembut memasuki sanubari seorang yang punya iman walaupun dikit meninggal dunia. Maka nanti di akhir zaman enggak ada lagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat sampai di bumi ini tidak ada orang yang menyebut Allah. Nyebut Allah aja enggak ada. Kita alhamdulillah kayak sekarang masih banyak menyebut Allah. Nanti di akhir zaman orang enggak ada yang kenal Allah, enggak ada iman. Itu seburuk-buruknya manusia. Maka tanda terakhir keluar matahari dari sebelah barat, ya, sampai ke tengah-tengah langit di hari Kamis. Lalu besoknya sorenya turun lagi ke arah barat. Besok hari Jumat kembali lagi terbit dari timur dan terjadilah kiamat. Itu yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu wajib kita imani, wajib kita percaya, ya. Baik, adapun yang tidak sesuai, tidak sama pemahamannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya masing-masing aja silahkan. Karena ada orang yang enggak percaya Nabi Isa turun ke bumi, ada yang enggak percaya Nabi Isa itu masih hidup, ada. Ya, ada. Silakan masing-masing. Ya. Silakan dengan keyakinannya. Tapi kita tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berlandaskan hadis dari Sahih Bukhari, mengikuti apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Allah, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya. Apa itu ayat-ayat kami? Al-Quran, yang mendustakan Al-Quran, enggak mau percaya kepada Al-Quran,
min ahli Makkah, dari para penduduk kota Mekah. Sanastadrijuhum, maka kami akan biarkan mereka, ay na'khudhuhum qalilan qalilan, kami akan binasakan mereka sedikit demi sedikit. Itu istidraj tuh. Sanastadrijuhum, kami akan biarkan mereka berangsur-angsur. Maksudnya biarkan berangsur-angsur, kami akan siksa mereka sedikit demi sedikit, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi kadang gini hadirin, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad SAW, kadang Allah kasih nikmat hidupnya. Antum jangan heran kalau ada orang nggak iman sama Allah, orang kafir, tapi hidupnya masya Allah, ya perusahaannya banyak, anaknya cakep-cakep, pinter-pinter, ya rumahnya bagus-bagus, kehidupannya kayaknya sempurna, ya. Atau ada orang yang beriman pada Allah SWT, tapi gak mau ibadah, sholat kagak, Ramadan gak pernah puasa, zakat gak pernah bayar, cuma masya Allah hidupnya seakan-akan dari segi dunia sempurna gitu, ya. Itu kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan siksa mereka perlahan-pelan, ya, karena mereka mengira yang Allah berikan itu, yang mereka terima itu nikmat, ya. Jadi katanya ai numidduhum bil ata syai'an fa syai'an, kami berikan mereka nikmat-nikmat sedikit demi sedikit, terus kasih lagi gitu. Wa hum muqimuna 'alal ma'asi, dan mereka tetap berada dalam kemaksiatan. Yang kafir tetap kafir, yang enggak mau ibadah, yang tukang maksiat tetap maksiat. Hatta yantahiya bihimul amr ilal halak, sehingga akan sampai kepada mereka kebinasaan, yaitu kematian. Fahum yadhunnuna annahum fi ni'am, ya, mereka mengira mereka berada dalam kenikmatan, wa hum fi niqam, padahal mereka berada dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makin jauh sama Allah, ya. Enggak sholat, enggak puasa, tapi usahanya lancar gitu, ya. Kehidupannya enak, semua dia miliki. Dia ngira Allah sayang sama dia. Dia ngira Tuhan yang dia sembah selain Allah adalah Tuhan yang benar. Kalau yang kafir, kalau yang Islam, dia kira Allah sayang sama saya nggak sholat aja Allah kasih semuanya tuh. Ya, dia mengira begitu. Sampai nanti begitu meninggal dunia, baru mereka nyesel, ya, baru disiksa dengan sedahsyat-dahsyatnya, ya. Walidha qila, dikatakan, ya, idza ra'aitallaha an'ama 'ala 'abdihi wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa'lam annahu mustadrajun lahu, ya. Kalau kamu melihat Allah memberikan nikmat kepada hambanya, padahal hambanya itu selalu dalam maksiat kepada Allah, ketahuilah orang ini sedang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan terpukau sama orang begitu. Jangan malah berubah. Percuma saya duha, percuma saya bangun malam, percuma saya ibadah, enggak dikasih juga. Teman saya enggak pernah ibadah, sukses. Saya kayak dia aja dah. Itu bego namanya itu. Itu orang-orang mustadraj itu. Dikasih Allah nikmat tapi akan diadab, ya, dengan berat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bersabar saja dalam ketaatan, ya. Bersabar dalam ketaatan. Mau dikasih Allah enak kek, enggak kek, sabar aja dalam taat, ya. Karena sebenarnya kehidupan kita yang hakiki bukan di sini. Rumah kita ntar di akhirat. Ya, kalau di dunia yang kita minta, yang kita cita-citakan Allah nggak kasih, jangan pernah suudzon sama Allah. Ya, jangan malah berpaling dari Allah. Udah saya nggak mau ibadah lagi dah. Cuma capek-capek ibadah begini-gini aja. Udah, saya kayak orang-orang aja dah. Nah, itu namanya ya, kena tipuan. Ditipu sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tertipu dengan orang-orang yang di sekitar kalian sehingga jauh dari Allah. Jangan hadirin, sabar-sabar aja dulu. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, kata Allah, dan aku akan berikan mereka tenggang waktu. Inna kaidi matin, sesungguhnya, ya, rencanaku, kata Allah, tipu dayaku matinun, sangat kokoh, sangat kuat. Jadi Allah juga pintar bikin trik. Allah pintar bikin tipu daya, ya. Orang dibikin lalai, dipikir, ya, Allah sayang, saya gak ibadah, Allah sayang tuh, ya. Atau maaf, ya, kadang kita
merasa Allah itu kan Maha Pengampun. Nah, itu kadang kita tertipu tuh. Allah itu Ghafur. Ustaz, Allah Maha Pengampun kan? Iya. Kalau saya dosa banyak, terus saya taubatan nasuha dimaafin nggak? Dimaafin. Selama bukan syirik dimaafin. Ya udah, saya santai aja dulu. Saya maksiat dulu sepuas-puasnya. Ya, ntar kalau udah tua nih, nah kira-kira nggak lama umur saya taubat dah. Kadang tertipu gitu. Entar. Belum nyampe taubat udah mati. Bahkan banyak orang matinya lagi maksiat pada Allah SWT. Itu yang kita khawatirkan hadirin. Ya, kita nggak tahu umur kapan datangnya kematian kita. Ya, baik. Kata Allah, awalam yatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak mau merenung, tidak mau berpikir? Ma bi sahibikum, tidaklah sahabat mereka. Siapa sahabat mereka yang maksud sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jinnah, adalah orang yang gila. Nabi Muhammad gak gila kata Allah. Ya, in huwa illa nadhirun mubin. Tidaklah dia kecuali hanyalah nadhir, pemberi ya peringatan mubin yang jelas. Ayat ini turun ya karena diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke Bukit Sofa, lalu memanggil orang-orang Mekah. Ya, setiap suku dipanggil sama Nabi. Ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya sebutin sama Nabi, panggil atu-atu tuh. Ayo Bani sini, Bani Quraisy, ayo Bani mana apa, dipanggil semua. Ya, di atas Bukit Sofa. Kemudian kata Nabi, ya Nabi memperingatkan yahdaruhum ba'sallah. Nabi memperingatkan siksaan Allah, ancaman Allah bagi orang yang mau beriman. Ya, Nabi teriak-teriak tuh di atas Bukit Sofa. Zaman dulu nggak ada speaker, ya naik ke bukit. Makanya dulu orang butuh menara buat apa? Buat adzan di tempat yang tinggi. Nah, di antara sunnahnya adzan itu fi makanin murtafi', di tempat yang tinggi. Zaman dulu naik menara, ya karena untuk membantu suara bisa sampai ke tempat yang lebih jauh. Sekarang udah pakai teknologi, pakai speaker, ya. Udah aman sekarang, jadi gampang. Masya Allah hadirin. Antum kalau lihat di internet tuh ya, perkembangan teknologi zaman sekarang, Allah. Belum lama di Dubai ada pameran namanya apa nama alatnya itu? Saya lupa. Jadi sepatu, antum kalau pakai antum terbang. Udah ada itu. Dipraktekin di Dubai, orang jalannya terbang. Waduh. Allah, keren. Zaman sekarang tuh udah keren. Ya. Sepeda di air ya, terbang. Hoverboard, skateboard tuh ya, terbang-terbangan kan. Saya nggak punya duit, saya beli kan. Ya. Jadi nggak capek ya, asik tuh. Ada tas ya seperti rompi gitu, pakai itu jet. Jadi kita terbang kayak Iron Man. Itu udah ada hadirin, udah dipraktekkan, udah lagi dikembangkan ya, supaya bisa dijual secara massal. Jadi ntar jangan heran kalau kita jalan-jalan pada terbang-terbangan, motor terbang, mobil terbang. Sekarang aja zaman sekarang mobil parkir sendiri udah ada ya, mobil Xpeng ya, parkir sendiri tuh. Mobil Chery yang 9, tipe 9 udah bisa nyupir sendiri ya. Di Cina ada satu kota khusus, kota teknologi. Antum kalau naik taksi, naik bus itu nggak ada supirnya ya, udah masuk aja, ntar tinggal ngomong dibawa sama dia kemana, robot semua ya. Jadi masya Allah teknologi ini. Nah ya sekarang Nabi saat itu belum ada teknologi speaker, jadi Nabi naik ke atas Bukit Sofa mengajak orang-orang untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi bilang begitu, orang-orang Mekah bilang begini, inna sahibakum lamajnun. Ya, bata yahutu ila sabah. Ini katanya teriak-teriak sampai pagi katanya. Ini Muhammad gila nih, gila. Oh. Ya, kenapa begitu? Innama nasabuhu ilal junun li mukhalafatihi lahum fil aqwali wal af'al. Mereka mensifati Nabi Muhammad gila karena enggak sesuai sama gaya mereka. Nabi Muhammad ngajak mereka beribadah pada Tuhan yang satu, mereka Tuhannya banyak. Nabi Muhammad mengajak berpaling dari syahwat dunia, tapi mereka menikmati dunia. Makanya kalau nggak cocok sama mereka dibilang gila, gila menurut mereka. Maka Allah bela nabinya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma bisahibihim min jinnah. Tidaklah sahabat mereka yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
termasuk orang yang gila. Enggak, Nabi Muhammad gila. Dia adalah sang pemberi peringatan yang jelas, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. In huwa illa nadhirum mubin. Baik. Awalam yatafakkaru awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat di kerajaan-kerajaan langit dan bumi? Coba kita ya sesekali tafakur. Ya, pengen tidur gitu. Beli kali Mulyadi kan tidurnya gak ada yang gangguin sendirian. Kalau kita kan ada yang gangguin ya kan ya. Ada anak, ada bini. Kemudian sendirian aja gitu. Menawan. Oh. Coba kata Allah, coba kalian berpikir tentang kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Bagaimana Allah ciptakan indahnya, dahsyatnya, hebatnya alam semesta. Masya Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan bagaimana rapihnya mengatur alam semesta ini. Ya. Gunung bumi dikasih keistimewaan, langit dikasih keistimewaan. Bagaimana Allah ciptakan pemandangan yang indah. Di Cina itu ada namanya pintu langit. Jadi ada gunung tinggi, ya. Itu tengah-tengahnya itu bolong. Jarak bolongnya itu 113 meter. Dibikin tangga sama, dulu orang manjat, ya, manjat tebing. Dibikin tangga sama pemerintah Cina. Cakep banget. Kalau malam ada lampu-lampunya, seakan-akan kita pergi ke langit gitu. Ya, mungkin disebut pintu langit. Pintu surga. Katanya pintu yang menuju surga. Jadi kalau kita naik ke situ, langit semua atas. Itu di Cina tuh. Bahkan dia bikin nggak cuma tangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maaf. Lagi bersin. Dia bikin eskalator dari bawah sampai ke atas. Jadi kalau naik eskalator itu, dan juga dia bikin flying fox, ya, kereta gantung. Itu dari bawah ke atas bisa sampai setengah jam naik, tinggi, Masya Allah, luar biasa, ya. Itu manusia Allah bikin begitu. Kalau kasih kemampuan, itu baru manusianya, makhluknya Allah. Bagaimana Allah yang menciptakan alam semesta, ya. Kalau lihat kita acara-acara TV tentang laut, itu bagaimana Allah ciptakan ikan-ikan, terumbu karang di bawah laut, di dasar laut yang gak pernah kita lihat. Indah, cakep. Bahkan di laut itu, atasnya itu air asin, dalamnya itu ada sungai air tawar. Hadirin, gimana coba nalar itu? Kok bisa Allah bikin begitu? Ya, Masya Allah, indahnya. Ya, coba sering-sering lihat National Geography atau Animal Planet. Dari binatang tuh kita bisa lihat hebatnya Allah ciptakan binatang itu. Ya, antum lihat lidah kita sama lidah kucing beda sama lidah harimau atau lidah singa. Kita lidahnya lembut, buat perasa doang, pengecap rasa. Tapi kucing ada beda. Kucing agak kasar, ya, karena dia punya bulu-bulu rada keras untuk mencicipi makanan dan menjilati daging. Tapi kalau lidah harimau, itu jangan coba-coba dijilat sama dia. Jangan pikir kayak jilat kucing. Lidahnya itu ada kuku-kuku tajam tuh, ya, ada jarum-jarum tajam untuk mengikis atau membersihkan daging dari tulang. Jadi setiap jilatan itu bisa ngangkat daging. Jadi antum kalau dijilat sama harimau bisa barek, kayak dicakar. Tuh, dan lidahnya beda. Subhanallah. Ya. Allah bikin perumpamaan di Al-Qur'an dengan ba'udah, dengan semua nyamuk. Kenapa nyamuk disebut di Al-Qur'an? Ternyata nyamuk binatang hebat, hadirin. Nyamuk itu punya alat pendeteksi darah. Dia nggak sembarangan nyedot darah. Dia sebelum nyedot darah masukin itu jarumnya, plep. Kalau darahnya sehat, disedot. Kalau nggak sehat, kabur dia, lepas lagi sama dia. Ada alat deteksinya tuh, ya, darah tuh, nyamuk itu. Dan nyamuk itu, ya, punya, macam-macam tuh ya. Punya jarum, kita lihat moncongnya itu ya, kan kecil banget kelihatan itu. Tapi kalau dilihat pakai alat pembesar, itu jarumnya itu terdiri dari gigi-gigi runcing yang bisa menembus tulang apapun. Ya, makanya dia kalau ke kita tuh gampang banget, udah masuk aja gitu. Ya, karena giginya hidungnya itu, moncongnya itu punya jarum-jarum kecil yang halus, yang tajam. Ya, ada puluhan jarum seperti itu. Masya Allah. Lalat, Allah nyebut lalat di Al-Quran. Ternyata lalat itu Allah kasih mata bisa melihat 360 derajat. Antum coba aja, lalat lagi di depan kita nih.
Antum mau pukul, kalau kalah cepat, dia udah tahu duluan. Ya. Walaupun kita dari belakang dia nih, tangan kita nih, udah lari duluan. Karena dia ngeliat semua tuh. Itu alat hebat itu. Ya, luar biasa. Wah, pokoknya tiap binatang itu punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dijadikan sampel bahan pelajaran untuk membuat teknologi baru. Helikopter itu dari burung, ada burung yang ya berputar seperti helikopter. Dibikinlah helikopter. Pesawat itu dari burung. Bagaimana burung itu ya bisa mengambang di udara, dipelajari sama manusia. Dibikinlah sayap pesawat. Ya. Bagaimana jet yang kemampuannya nggak seperti pesawat komersial. Jet itu bisa tiba-tiba numpuk ke atas. Ya kan? Udah sampai ke atas, balik begini. Turun ke bawah. Itu belajar dari mana? Dari elang. Yang punya kalau baca kita lihat National Geographic itu, subhanallah, manusia ngambil teknologi dari binatang. Dipelajarin bagaimana jet itu elang itu punya kemampuan atraksi udaranya luar biasa. Jadi dari nukik bisa langsung ke atas. Itu belajarin bagaimana cara ngerubah gerakan sayapnya. Dibikinlah pesawat jet. Ya. Kemudian ada burung yang bisa terbangnya gitu. Itu dibikin sekarang jet tempur pakai itu. Jadi nggak perlu landasan lagi. Ya. Di Cina udah ada mobil terbang, udah dites. Ya, jadi kalau lagi jalan nih, macet, udah pindah mode terbang kayak helikopter. Masya Allah, ya, udah canggih sekarang hadirin. Nah itu semua kata Allah, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Antum bayangin, kalau manusia bisa menciptakan teknologi luar biasa, yang mana manusia hanyalah makhluk Allah, bagaimana sang penciptanya? Kita hanya dikasih sebagian kecerdasan oleh Allah. Enggak semuanya ilmu Allah dikasih. Itu aja kita udah kagum. Ya, ada boneka mirip dari sintetis, mirip kayak manusia biasa. Mirip banget. Ya, cewek. Ya mulai kalau misalnya belum dapat jodoh pun pesan pun. Di Thailand udah ada, di Cina udah ada. Jadi bentuk tubuhnya, ya ada bibirnya, ada giginya, dibikin persis banget. Jadi kalau kita di malam hari meluk guling kan gandal doang. Ini meluk cewek gitu. Masya Allah. Bahkan di kemaluannya itu kalau dibikin lagi nih, dibikin alat bisa vaginanya seperti vagina perempuan. Ini ntar lama-lama kita juga mungkin malas nikah dari sama boneka aja gitu. Karena dia bisa bergerak bibirnya, bisa bergerak kemaluannya, bisa berjalan. Masya Allah. Cakep lagi, putih, mancung. Kita bisa pesan model kayak gimana. Masya Allah. Di akhir zaman orang Allah kasih kemampuan luar biasa. Ya. Itu makhluknya gimana Allahnya subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan pada kerajaan langit-langit dan bumi? Ya, wa ma khalaqallahu min syai'in. Ya, dan segala apa yang Allah ciptakan. Ya. Coba perhatiin kata Allah. Wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya. Ini semua kata Allah, wa yastadilluna bihi ala qudrati sani'ihi wa wahdaniyatihi. Ini semua kalau kita perhatiin langit-langit dan bumi dengan segala macam keindahannya, keteraturannya akan menunjukkan kemampuan sang penciptanya dan Maha Esa sang penciptanya. Ya. Wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan kemungkinan kata Allah. Ya, kemungkinan itu walaupun sini bahasanya mungkin tapi pasti. An yakuna qad iqtaraba ajaluhum, telah makin dekat ajal mereka. Siapa tuh? Fayamutu kufaron. Ini orang-orang yang Allah kasih istidraj, jadi kenikmatan. Mereka gak sadar kalau mereka sedang diuji sama Allah. Nikmatin sampai mereka dekat ajal mereka. Fayasiru ilan nar, maka mereka mati dalam kondisi kafir dan mereka akan menjadi penghuni neraka. Faibadiru ilal iman. Ya. Maka saat itu mereka baru pengen masuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka imani, mereka percaya? Berita apa lagi setelah datang Al-Quran yang mereka mau percaya? Udah cukup datang Al-Quran, beriman sama Al-Quran. Ini udah kitab penutup, nggak ada lagi kitab setelah ini. Ya, petunjuk dari Allah terakhir cuma Al-Quran, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kalau ini aja udah nggak mau percaya juga, ente mau percaya apa lagi kata Allah? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan berita apa lagi setelah Al-Quran mereka mau beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, terakhir, may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa ya yang Allah sesatkan,
fala hadiyalah, maka tidak ada satupun yang mampu memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Jadi hidayah dari Allah. Ya, kalau Allah sudah nyesatin orang, nggak ada satupun yang akan memberikan hidayah kepada dia dari Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah, ya. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan ya yadharuhum, Allah akan membiarkan mereka, ya, tuh orang-orang yang enggak mau beriman tuh fi tughyanihim ya'mahun, dalam ya kesesatan mereka, ya'mahun, mereka terombang-ambing, kebingungan. Tuh orang-orang yang Allah kasih ya kesesatan, selamanya enggak akan dapat hidayah, mereka hidup dalam kesesatan, dalam kondisi kebingungan, kata Allah. Walaupun kelihatannya nikmat, padahal mereka sebenarnya bingung mencari Tuhan itu seperti apa. Mereka cuma dapat kenikmatan dunia saja, cuma mereka di hatinya itu kosong. Mereka nggak tahu siapa yang mereka sembah sebenarnya, Tuhan seperti apa yang benar di mata mereka. Jadi Allah bilang begitu. Dan kita, alhamdulillah, dari mulai lahir kita dikasih Allah hidayah, mau masuk Islam, orang tua kita Islam, jaga tuh Islam kita, ya, jaga iman kita, bawa sampai mati, ya, addu bin nawajid, gigit dengan geraham kalian, kata Allah, ya, kata Rasulullah, ya. Ketakwaan gigit seperti kalian menggigit dengan geraham, kenceng banget, jangan dilepas, ya, karena orang mendekati akhir zaman, godaannya makin berat. Kita bakal melihat orang-orang non muslim kekayaannya luar biasa, suksesnya luar biasa, ya, sedangkan sebagian orang Islam banyak yang tertinggal. Tapi disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kekayaan bukan inti segalanya, ya. Tugas kita cuma ibadah. Kalau memang di dunia ditakdirkan jadi orang pas-pasan, orang sederhana, bahkan cenderung miskin, sabar aja dulu, ya. Kenikmatan bukan di sini yang kita cari, kenikmatan yang sesungguhnya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga iman dan Islam kita, mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين